Allah perintahkan untuk membuat kemah suci atau tabernakel atau rumah Allah, supaya Allah bisa berhadirat memimpin segenap aspek kehidupan umat itu. Demikian juga halnya kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang. Hendaklah kita merelakan diri kita untuk senantiasa dihimpun, dipersatukan, tanpa mempertanyakan perbedaan status sosial dan sebagainya, tapi dihimpun dalam satu wadah, yaitu kesatuan tubuh Kristus. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam siaran rohani melalui channel Yefta Servant of God. Dan puji Tuhan, tepat pada hari ini kita seluruh bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan 10 November 2022. Puji Tuhan, dan ini merupakan satu momen yang penting. Kebangkitan suatu bangsa, kebangkitan satu individu yang diam di dalam negeri kita ini. Tentu di sekolah kita sering zaman dulu mempelajari tentang sejarah-sejarah tentang perjuangan para pahlawan yang sudah demikian gigih mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsanya. Nah, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita bisa ambil dari gambaran dari suatu peristiwa yang penting suatu bangsa untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan, sebagai anak Tuhan yang menjadi bagian dari negeri kita ini? Tentu kita dapat mengambil bagian, turut mengambil bagian mengisi kemerdekaan dengan cara kita, dengan cara yang Tuhan sudah berikan kepada kita, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah juga dipergunakan untuk membangun negeri ini, membangun kehidupan bermasyarakat, membangun kehidupan bergereja dan sebagainya. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dan pelita. Hendaklah bermanfaat dimanapun kita ada. Kita akan mengisi hari-hari dengan penuh perbuatan baik untuk sesama kita. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita, supaya hati kita tertata dengan baik. Saat mendengarkan firman Tuhan, kita juga mendengar firman Tuhan untuk saya, bukan untuk orang lain. Demikian juga yang menyampaikan, juga hendaklah biarlah Roh Kudus yang bekerja lebih jauh atas hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih. Engkau begitu kasih terhadap kami. Engkau begitu menyayangi kami, memberkati kami, memelihara kami. Maka hendaklah pada saat ini juga Tuhan Kau hadir dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang menyampaikannya melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami yang mendengarkan juga mendapatkan berkat yang luar biasa dari hari lepas hari. Berfirman-Lah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus beracara untuk hidup kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, salam persatuan tubuh Kristus. Semua orang tentu menghendaki adanya perubahan hidup. Ada nilai-nilai patriotisme di dalam hidupnya. Baik itu untuk negara kita ini, untuk kehidupan berbangsa, untuk kehidupan berumah tangga, untuk kehidupan sehari-hari kita. Maka kita perlukan semangat. Semangat yang membara ke arah yang positif tentunya. Bukan semangat yang konyol, bukan fanatisme yang konyol, tapi fanatisme yang dilandasi oleh karena kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing bekerja, masing-masing bergerak. Kalau zaman dulu para pahlawan negeri ini berjuang mati-matian, habis-habisan, tidak memandang suku, agama, ras, dan sebagainya. Mereka di dalam pikirannya hanya satu, ingin bebas dari penjajah, ingin bebas dari keterkungkungan negara lain. Hendaklah juga saat ini kita yang ada menikmati kemerdekaan yang sudah didahului oleh perjuangan para pahlawan kita. Maka anak-anak Tuhan hendaklah juga mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Masing-masing menghargai satu dengan yang lain. Pahlawan memang bukan satu cita-cita.
tetapi gelar pahlawan tersemat manakala karya dan perbuatannya nyata untuk negeri ini. Demikian juga kita. Jangan predikat sebagai pahlawan itu kita yang mengaku, oh saya pahlawan, saya pahlawan. Tidak. Karena sejatinya gelar pahlawan adalah predikat yang diberikan oleh orang-orang yang merasakan jasa, merasakan perbuatan tangan orang-orang yang berjuang untuk negeri ini, atau berjuang dalam hidupnya, atau berjuang untuk sesamanya. Karena perbuatannya itulah maka dihargai oleh orang lain. Saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai mana halnya pada saat bangsa Israel hidup berserak-serak, hidup dalam pengungsian, hidup dalam perjalanan yang begitu cukup jauh, keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah penjajahan untuk menemukan satu tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka Tuhan menginginkan orang-orang Israel itu berhimpun pada satu tempat supaya Allah berhadirat. Allah perintahkan untuk membuat kemah suci atau tabernakel atau rumah Allah, supaya Allah bisa berhadirat memimpin segenap aspek kehidupan umat itu. Demikian juga halnya kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang. Hendaklah kita merelakan diri kita untuk senantiasa dihimpun, dipersatukan, tanpa mempertanyakan perbedaan status sosial dan sebagainya, tapi dihimpun dalam satu wadah, yaitu kesatuan tubuh Kristus atau gereja kita sebagai akhir zaman ini, untuk sama-sama bergerak menuju satu kesatuan, menuju satu titik, yaitu kesempurnaan pekerjaan Tuhan di bumi. Hendaklah satu dengan yang lain saling menghargai, tampil sebagaimana adanya tanpa ada unsur ego, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Lakukanlah karena engkau dipercaya untuk itu. Hari ini saya memakai baju adat. Ini daerah istimewa Yogyakarta, tapi saya memang tidak pakai belangkon ya. Jadi saya pakai bajunya saja. Ini mewakili bukan sukuisme, tapi ini mewakili satu rasa nasionalis bahwa kita mempunyai pakaian adat. Saudara mungkin yang di Kalimantan, saudara yang di Maluku, saudara Sabang sampai Merauke, tentu saudara mempunyai adat. Kita menghargai itu semua perjuangan leluhur kita untuk membuat identitas kita sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Demikian juga anak-anak Tuhan dalam gereja Tuhan. Tidak memandang kamu dari Papua, dari manapun, tapi bersatu berdiri atas firman-Nya. Ku tak pandang kau dari gereja mana, asal kau berdiri dalam satu firman-Nya Tuhan Yesus Kristus. Pakaian hanyalah sementara kita pakai di dunia ini saja, tapi roh kita satu, roh yang sama, dari Tuhan yang sama, supaya kita memuliakan Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Apakah para pahlawan nasional kita, mereka berjuang dengan cita-citanya, oh saya nanti kalau sudah meninggal, cita-cita saya menjadi pahlawan? Tentu tidak, ya. Apakah kita pernah dengar bahwa pahlawan-pahlawan kita, Jenderal Sudirman kah, siapakah itu? Apakah pernah tertulis bahwa memang pada saat itu Jenderal Sudirman cita-cita menjadi pahlawan? Tidak tentunya. Tapi karena perbuatan nyata, perbuatan karya nyata untuk bangsa ini, maka orang lain, negara menghargai atas perjuangannya menjadi pahlawan nasional. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan upah nanti kita di sorga. Tidak perlu memikirkan upah nanti atas perbuatan baik kita. Tidak usah. Perbuatlah itu karena engkau mengasihi Tuhan. Bukan karena engkau ingin menjadi pahlawan satu gereja, pahlawan satu komunitas, atau pahlawan dalam keluarga. Tidak. Lakukanlah apa yang kau bisa lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
maka gelar pahlawan bukan engkau yang menyematkan, tetapi orang lain yang merasakan kehadiranmu, merasakan perbuatan tanganmu. Jadi jangan pernah cita-cita jadi pahlawan, tapi hendaklah hidupnya selalu berkenan dari hari ke hari, maka nanti orang lain akan menghargai perbuatan kita. Kita tidak perlu juga mengemis-emis penghargaan dari orang lain. Saya sudah berbuat baik, ini kok tidak dihargai ya? Tidak, ya. Ingat saudara-saudara, bahwa pahlawan sejati adalah pahlawan yang berbuat, bertindak, melakukan aktivitas tanpa memikirkan upahnya nanti. Dia bekerja saja, dia lakukan saja. Mungkin saudara yang saat ini dipercaya Tuhan untuk memimpin satu daerah, lakukanlah itu dengan ketulusan dan kerendahan hati. Niscaya rakyat saudara yang saudara pimpin akan menghargai jerih payah saudara. Jangan pekerjaan saudara, jabatan saudara, supaya saudara dihargai, malah justru nanti saudara mendapatkan hinaan. Kenapa? Selalu tindakannya salah. Kenapa? Motivasi saudara adalah untuk dihormati. Tapi kalau saudara yang mungkin jadi kepala daerah, yang jadi camat, lurah, bupati, atau apapun jabatan penting di negeri ini, lakukanlah itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya sejarah tidak pernah lupa mencatat perbaikan baik saudara dalam jabatan saudara. Demikian saudara yang bekerja di swasta, bekerja di pertanian, bekerja di sektor apapun, lakukanlah itu karena saudara memang mencintai pekerjaan itu, dan memang saudara tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saya diberkati, saya bisa memberkati orang lain. Saudara berprestasi, tentu mendapat reward, mendapat berkat, saudara juga akan memberkati orang lain. Itulah tujuan. Supaya apa? Supaya organisme kesatuan tubuh Kristus itu terbentuk. Masing-masing bekerja. Begitu bangsa Israel masuk dalam satu penggembalaan dalam kemah suci, maka di situ ada pemeliharaan dari Tuhan, ada pengoreksian, ada penghiburan, ada ujian juga untuk naik lebih level selanjutnya. Mari kita akan baca di dalam Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Oke. Jadi kita sekalian ini sesat seperti domba pada waktu belum dihimpun oleh Tuhan. Sadari itu saudara-saudara. Jadi ada tipe manusia di dalam dunia ini. Yang pertama manusia duniawi, yaitu kita ini sesat seperti domba. Kita sesat jalannya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tidak tentu arah. Beribadah juga tidak tentu arah. Yang penting ke gereja. Malah cenderung kalau berbuat baik untuk dilihat orang lain, supaya dianggap sebagai pahlawan dan sebagainya. Sesat semua. Perbuatan baik kita diukur dengan kebaikan kita. Kebaikan Tuhan diukur dengan kebaikan kita. Mengambil jalannya sendiri-sendiri, itulah manusia duniawi. Memang mengenal Tuhan, memang sudah masuk pintu gerbang, mengenal pribadi, menerima pribadi Tuhan Yesus Kristus di pintu gerbang itu. Persembahan, dia mengenal persembahan di mezbah korban bakaran. Dia membantu pekerjaan Tuhan, dia membantu pembangunan gereja dan sebagainya, tapi dengan ukurannya sendiri. Karena supaya dianggap wah dan sebagainya. Dasarnya bukan karena mengasihi Tuhan. Yang pertama, Yesaya 53:6 itu adalah gambaran yang masih di halaman, Kristen di halaman dalam tabernakel itu. Dia mengenal Tuhan memang, Tuhan Yesus Kristus.
karena dia masuk pintu gerbang. Dia mengenal korban, betul dia mengenal korban. Tapi hidupnya masih di luar, masih di halaman. Kristen yang masih bimbang, Kristen yang masih belum mengalami peningkatan rohani yang sangat berarti. Digoncang dikit, kena angin, bimbang lagi, ya. Apa benar ya Tuhan saya ini kok bisa menolong saya ya? Tapi kok saya masih diguna-guna sama orang? Kok saya masih dikirimi benda-benda sama orang? Oh, kemarin di rumah saya ada gedebuk-gedebuk suara di plafon. Jangan-jangan itu kiriman dari orang. Nah, ini orang-orang yang masih bimbang, tidak percaya 100% bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun di dunia ini. Ingat kisah Ayub, saudara-saudara, kemarin. Setan hanya bisa menjamah secara badaniah, tapi rohnya Tuhan pelihara. Ingat itu dalam pelajaran kita kemarin. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk khawatir. Oh, nanti saya diguna-guna. Oh, ini gara-gara si adik ngirim ini dan sebagainya. Gak usah. Karena saudara-saudara, setan itu menteror. Psikologis kita terganggu, maka terganggulah seluruh organ tubuh kita. Jadi malas makan, timbul penyakit, mah dan sebagainya. Lalu berpikir terlalu manteng, begitu ya sarafnya kena keganggu koslet. Ya, jadi setan itu kerjanya nyerangnya psikologis, ya, teror, mental kita diteror. Semakin kita kecil, maka di pemandangan kita setan semakin besar, seolah-olah Tuhan sudah tidak ada. Takut melangkah ke sana, takut berbuat ini. Tuhan tidak berkati, lalu berkata, oh, ini gara-gara orang itu mengirim sesuatu kepada saya. Jangan, saudara-saudara. Selalu berkata, tanamkan dalam diri kita bahwa Tuhan kita adalah pahlawan kita. Tuhan kita adalah lebih besar dari kuasa manapun. Ingat kisah Ayub kemarin. Diizinkan Tuhan menjamah Ayub, tetapi rohnya dijaga. Tidak akan mati selama kita seperti Ayub. Dalam mulutnya tidak ada kata hasutan, tidak ada kata kebencian, tidak ada kata kutuk terhadap Tuhan. Yang ada dengan mengucap syukur. Aku datang dengan telanjang, maka aku akan kembali dengan telanjang. Sikap pasrah, berserah 100% kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ada maksud Tuhan di dalam hidupnya. Demikian juga pahlawan negara kita. Dulu mereka berjuang all out, meninggalkan keluarganya, berjuang supaya mendapat menikmati kemerdekaan bebas dari hungkungan penjajah. Dia berkorban harta, jiwa, raga. Berapa banyak yang tertembak oleh musuh. Tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang. Dari berbagai golongan, kaum, bangsa, dan bahasa bersatu padu, maka dapat mengalahkan kekuatan yang besar. Secara logika memang tidak masuk akal. Dengan bambu runcing mengalahkan senjata mesin. Itu kan luar biasa. Kalau bukan penyertaan Tuhan atas negara ini, atas negeri ini, mustahil itu terjadi. Kemerdekaan negara ini juga terjadi karena satu dengan yang lain, bahu-membahu, tidak memandang agamamu apa, sukumu apa, kastamu apa. Mereka bersatu padu dari yang atas sampai bawah. Masing-masing satu, nasional. Keselamatan bangsa ini lebih penting. Maka semua golongan bersatu padu. Maka tercipta kemerdekaan itu. Kita bisa bayangkan seandainya pada saat itu masing-masing egois, berjuang sendiri-sendiri tanpa ada persatuan dan kesatuan. Mungkin sampai saat ini kita belum menikmati kemerdekaan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, para pahlawan negara ini sudah berjuang mati-matian untuk negara ini.
hendaklah kita juga mencontoh hal yang positif itu. Kita berjuang, tampil sebagai pemenang untuk keluarga kita, untuk kehidupan kita. Jiwa semangat itu kita miliki, supaya kita tidak memandang perbedaan itu suatu hal yang mengganggu kita, tapi perbedaan itu justru menguatkan kita semakin kuat, semakin kokoh. Kita dapat memahami satu dengan yang lain dengan pandangan yang kudus. Maka terciptalah kedamaian itu. Saudara mungkin belum bisa berbuat banyak untuk kedamaian dunia, tapi minimal damailah dengan dirimu sendiri dulu, dengan lingkungan sekitar, dengan masa lalumu. Berdamailah dulu, maka damai itu akan kau dapat. Kita tidak perlu belum saatnya bermimpi yang panjang-panjang, yang lebar-lebar, yang tinggi-tinggi karena kapasitas kita. Tapi minimal kita bisa berdamai, memenangkan peperangan pribadi kita, memenangkan peperangan ego kita, memenangkan itu dulu. Dan bagi bapak-bapak yang sekarang memangku pimpinan negara ini, hendaklah juga berjuang memenangkan egonya untuk kepentingan masyarakat lebih luas, menghargai pengorbanan para pahlawan sesuai dengan agama saudara masing-masing. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita akan berjuang selalu memberikan yang terbaik untuk sesama dan juga untuk Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, dan pada akhirnya kita saling memberkati. Jadi ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah manusia duniawi dalam Yesaya 5:3-6. Lalu kita akan baca Roma 7 ayat 8 dan 9. Manusia duniawi itu di bawah perintah dosa. Coba baca Roma 7 ayat 8, 9. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Nah, pada waktu Tuhan belum turunkan hukum, kita hidup di bawah dosa ternyata. Tapi begitu hukum Allah itu turun, kita baru tahu, oh ternyata ini perbuatan melawan Tuhan dan sebagainya. Jadi, oleh sebab itu saudara-saudara, orang-orang yang masuk dalam kemah suci adalah orang-orang yang mau dikoreksi. Orang-orang yang mau senantiasa diperbaharui hari lepas hari. Ya, waktu di luar kemah, waktu di luar kemah suci, dia hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Berkorban juga sesuai kehendaknya sendiri. Terus berbuat apapun juga sesuai kehendaknya sendiri. Oleh sebab itu begitu masuk pintu gerbang, lalu masuk di dalam pemeliharaan Allah, dalam kekuasaan Allah, maka di situ ditunjukkan hukum-hukum Allah. Bagaimana dia harus berkorban, bagaimana dia harus mengasihi sesama dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, manusia daging yang dipimpin oleh hawa nafsu. Jadi yang kedua adalah yang pertama manusia duniawi, yang kedua manusia daging, yaitu yang dipimpin oleh hawa nafsu. Roma 7 ayat 14 sampai 18. 14 sampai 18. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku berbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, saudara-saudara, kita ini masing-masing berjuang. Ya. Kadang-kadang apa yang kita benci, itu yang kita perbuat. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Tapi seringkali itu yang kita perbuat, membenci orang lain. Menganggap dirinya paling benar saja, gitu ya.
Jadi apa yang tidak aku suka justru itu yang diperbuat. Kenapa? Hidupnya masih dikuasai oleh itu. Saya bisa bayangkan kalau para pahlawan dulu itu egois. Ya. Istilahnya dia mau menang sendiri gitu, nggak mau kerja tim. Saya yakin sampai hari ini bangsa kita masih berantem dengan saudara saya yang lain. Nggak ada persatuan gitu loh. Tapi karena ada persatuan dan kesatuan, masing-masing menyatukan visi, bahwa kita harus bebas, kita harus bebas, kita harus bebas, maka terjadilah itu kesatuan dan bisa mengusir penjajah. Demikian juga kita. Kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi tidak mau berjuang untuk dari hari lepas hari semakin baik, maka itu omong kosong. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya berharap saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memang tidak perlu cita-cita menjadi pahlawan, tapi hendaklah kita berbuat, kita melakukan aktivitas dapat dirasakan oleh orang lain efek dari perbuatan kita, kelak tercatat kita. Semua pahlawan kita yang ada juga dulu tidak pernah cita-cita jadi pahlawan. Umpamanya gitu ya, Ibu Kartini sama Pak Sudirman pas ketemu gitu, Bu Kartini, cita-citamu apa? Apa mungkin Bu Kartini bilang, cita-cita saya nanti kalau sudah meninggal menjadi pahlawan? Kan enggak kan? Tapi karena perbuatannya Ibu Kartini yang tulus, maka dunia atau bangsa Indonesia mengakui bahwa dia pahlawan. Maka ada istilah habis gelap terbitlah terang. Ngajarin anak-anak baca tulis yang tadinya hanya dinikmati oleh bangsa Ningrat bisa merasakan sekolah dan sebagainya. Atau Ki Hajar Dewantoro juga berjuang dalam pendidikan. Saya rasa beliau tidak ada cita-cita menjadi pahlawan, tapi dari perbuatan tangannya yang tulus, maka dunia mengakui, kita mengakui bahwa dia seorang pahlawan. Demikian juga kita hendaklah sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah pengakuan datang dari kita, tapi biarlah efek dari perbuatan kita dapat dirasakan oleh orang lain. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jagalah negeri ini dengan karya yang kita miliki untuk kemuliaan bangsa ini dan kemuliaan nama Tuhan. Jagalah bangsa ini dengan senantiasa berbuat baik supaya dunia lain menganggap bahwa kita adalah bangsa yang baik, yang beradab, yang mengasihi satu dengan yang lain, yang menjunjung tinggi cinta damai bukan kekerasan. Jagalah negeri ini dengan kasih yang penuh bahwa kita mencintai negeri ini supaya nama Tuhan dipermuliakan, bahwa di Indonesia orang-orangnya cinta Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dari perbuatan kecil saudara dan saya, hendaklah mencerminkan bangsa itu sendiri. Dari perbuatan kecil yang kita lakukan untuk perbuatan baik, hendaklah juga mencerminkan bahwa perbuatan anak Tuhan menjadi berkat bagi bangsa lain. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati saudara, dan biarlah nilai patriotisme di dalam tubuh kita tetap menyala-nyala untuk bangsa ini. Nilai patriotisme dalam hidup kita menyala-nyala untuk Tuhan kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita sudah memiliki rasa itu, maka kita takut berbuat salah, takut berbuat dosa. Kenapa? Tuhan menginginkan kita satu di dalam Tuhan, tidak membeda-bedakan, dan tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Haleluya. Puji Tuhan, salam persatuan tubuh Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita melangkah, mencintai negeri ini, dan mencintai anak-anak Tuhan, mencintai semua yang ada di negeri ini. Penuh kasih, penuh damai untuk Indonesia maju. Amin. Puji Tuhan.